Memelankan air, menyebarkan air, karena ini dari bawah ke bawah, nggak apa-apa dia yang membuka. Dia ke bawah, diresapkan, dialirkan sampai ke sana. Sebenarnya ya misi utama Bumi Langit itu sebenarnya kan mengisi ruang kosong ya. Ada beberapa ruang dalam kehidupan peradaban modern kita ini yang kosong, terutama tentang etika kita, adab kita, akhlak kita kepada alam. Dan di sini kita menekankan pentingnya kembali menegakkan akhlak kepada alam. Karena bagian dari krisis zaman ini terutama adalah kehilangan atau merosotnya akhlak kehidupan. Dan di sini kita coba mendepankan tentang pentingnya hal tersebut. Mau tidak mau melihat keterkaitan antara satu aspek kehidupan dengan kehidupan yang lain. Kehidupan modern itu malah cenderung adalah kehidupan yang terfragmentasi, yang hanya menyelesaikan atau melihat kehidupan itu secara parsial, satu bagian, yang dalam pengembangannya itu tidak penting memperhatikan dampak yang akan diakibatkan kepada bagian-bagian kehidupan yang lain. Jadi misalnya aspek produksi yang kita lihat sebagai sesuatu yang penting di zaman modern ini dalam rangka mencari keuntungan uang, itu tidak dipentingkan untuk diperhatikan keterkaitannya dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan, misalnya dalam konteks ini alam sendiri yang menjadi tempat sumber-sumber bahan baku yang diambil, dan juga tradisi-tradisi yang menjadi rusak, tradisi-tradisi kemanusiaan yang menjadi rusak karena kepentingan-kepentingan finansial tadi, kepentingan uang tadi. Lalu saya melihatnya bahwa ekosistem ini cenderung rusak, diawali dengan rusaknya internal ekosistem kita sendiri. Itu tubuh kita yang sedang kita rusak dengan pola hidup kita, dengan makanan yang kita makan, dengan minuman yang kita minum, bahan-bahan yang datang dari industri yang dalam konteks ini sebagai muslim mudah sekali dipahami dengan konsep thayyib, di mana sesuatu itu harus baik asal usulnya, harus jelas asal usulnya, dan ini sesuatu yang sebetulnya menjadi amat penting ya dalam kehidupan di barat yang boleh dibilang bereaksi terhadap kerusakan zaman atau masalah zaman ini. Mereka mempunyai prinsip-prinsip supaya barang-barang itu atau kehidupan ini menjadi environmentally sound sama socially just. Jadi barang-barang itu untuk tidak mencemari, ya, tidak zolim kepada alam, dan juga berkeadilan secara sosial. Sebenarnya sebagai manusia itu mencoba menciptakan, meniru alam dalam menciptakan suasana atau keadaan di mana kita bisa mendapatkan kemanfaatan secara maksimal. Salah satu hal yang kita dapat secara gratis itu adalah air yang datang dari hujan misalnya. Nah, itu air itu yang kebetulan kalau tempat kita tempat yang agak miring ini, itu
itu supaya kita bisa tahan kemanfaatannya. Semakin lama, semakin banyak air itu, semakin lama ditahan di dalam lingkungan tempat kita hidup, semakin banyak kemanfaatan yang bisa dihasilkan dari air tersebut itu dari sebagai barokah ya, sebagai sebuah mekanisme yang sustainable. Jadi semakin banyak, itu yang sebenarnya prinsip irigasi itu adalah menahan air dalam rangka menjadikan bagian dari keberkahan bagi manusia. Tapi di saat yang sama juga ada musim-musim, ada saat-saat di mana air itu juga mungkin berjumlah lebih banyak daripada yang kita butuhkan, dan itu juga harus diciptakan sistem-sistem untuk bisa menghindari bencana yang akan terjadi pada lingkungan kita dikarenakan air tersebut. Jadi bukan hanya air, matahari pun kan di pagi hari terbit, di sore hari terbenam, itu kan juga potensi energi. Dan itu semakin banyak kita bisa serap energi matahari itu di dalam lingkungan hidup kita, semakin penuh dengan sustainability, semakin penuh dengan keberkahan. Jadi kuncinya permaculture itu adalah menangkap dan menyimpan energi yang memang sudah ada di alam. Ya sebenarnya kalau produktivitas pertanian mungkin kita tidak mengacu kepada ukuran-ukuran yang umum dilakukan oleh sistem pertanian modern yang mengacu hanya kepada hasil satu jenis tanaman. Istilahnya kalau dalam bahasa kerennya disebut monoculture. Jadi kalau kita lebih kepada mengandalkan keberagaman. Semakin beragam sebuah ekosistem, semakin dia itu bisa menunjang keberadaannya sendiri, kelangsungannya sendiri. Kita sebagai manusia itu hanya mempunyai hak kepada aspek-aspek yang memang menjadi bagian dari rezeki kita. Yang lain itu adalah rezeki daripada kehidupan yang beragam itu sendiri. Tapi keberagaman ini adalah sesuatu yang sustain, sesuatu yang akan berlangsung terus. Yang dalam bahasa agama dibilang itu adalah kebarokahan. Ternak itu hanya sebagai sebuah kemanfaatannya hanya secara finansial. Kalau ternak itu kita jadikan bagian daripada landscape, bagian daripada kehidupan kita, ternak itu mempunyai kontribusi yang luar biasa. Dan itu semakin banyak kontribusi yang dilahirkan atau diwujudkan oleh ternak di lingkungan kita, semakin sustainable, semakin lingkaran itu semakin berputar, semakin tidak putus. Jadi seperti kalau kita ngomong tentang ayam itu sendiri kan fungsinya itu kan juga di samping menggemburakan tanah, mengurangi hama, terus juga dipakai untuk membuat kompos, kita bisa mendapatkan telur, kita bisa mendapatkan daging. Tapi ayam juga mempunyai kebutuhan yang harus kita lengkapi. Jadi gimana kita saling melengkapi kebutuhan dalam desain lingkungan yang kita ciptakan. Kalau kita membuat diri kita sehat dengan input yang kita dapat, otomatis kita akan membatasi penyakit itu sendiri. Penyakit itu datang terjadi justru karena kelemahan kita sendiri. Kita sendiri harus mulai dengan bagaimana memperkuat. Kalau kita ngomong tentang tanaman, mulai dengan memilih benih-benih yang benar, menyemai di musim-musim yang tepat, terus juga mempersiapkan lahan yang betul-betul mempunyai tanah yang isinya lengkap, kan, terus tepat musim seperti tadi saya bilang, supaya kita sendiri tidak menanam. Dan juga tanaman itu juga menyenangi keberagaman. Kita harus mengenal antara tanaman dan tanaman satu dengan tanaman yang lain, binatang yang satu dengan binatang yang lain. Itu mereka mempunyai interaksi. Semakin mereka beragam, semakin mereka bergaul, biarpun mungkin hasil secara volumenya itu lebih sedikit, ya, tetapi mereka itu menjadi makhluk yang berbahagia. Mereka menjadi makhluk yang ikhlas dalam memberikan kehidupannya pada kita, ya, karena amat beda dengan antara kita mendapatkan hasil dari makhluk yang dipaksa hidup daripada makhluk yang hidup dalam kebahagiaan. Salah satu contoh misalnya yang menjadi bencana dalam kehidupan modern ini, ya, di tanaman banyak sekali tanaman-tanaman yang menggunakan
pupuk-pupuk kimia sehingga dia menjadi lemah, ya dia sendiri akhirnya harus disemprot, dan semua residu-residu tersebut bukan kita nggak sadar bahwa misalnya itu nitrogen sintetik yang misalnya yang urea sekarang itu sebetulnya racun. Dalam batasan tertentu kalau sudah teresap di dalam tubuh tanaman itu akan menjadi bagian mata rantai yang juga akan terkumpul di dalam tubuh kita juga. Dan itu belum lagi dengan racun-racun kimia, dengan hormon-hormon, dengan herbisida, dan itu semua ya kita sendiri sebenarnya sedang memperlemah tanaman tersebut. Kita sedang memperlemah tanaman tersebut. Dan tanaman yang lemah kalau kita makan, nanti sungguh pun kita bisa mendapatkan uang yang banyak, tetapi justru akan pada akhirnya menjadi rezeki. Kalau kita ngomong rezeki yang tidak barokah, banyak permasalahan ya dalam kesehatan. Dan kesehatan ini bukan hanya kesehatan tubuh, tapi kesehatan secara psikologis, kesehatan secara emosional ya yang kita hadapi secara masif di zaman modern ini, itu terjadi karena buruknya kualitas makanan. Buruk dalam arti kata makanan-makanan itu jauh dari fitrahnya. Dalam konteks ini kalau saya bilang ya jauh dari barokah. Biarpun kelihatannya subur, kelihatannya enak, rasanya manis ya. Sebenarnya misalnya sekarang ayam misalnya ayam ras. Siapa yang nggak senang makan daging ayam ras? Udah gempy, gurih, dan gitu kan empuk. Tapi sebetulnya kita makan daging yang dari hewan yang dari lahir sampai mati itu isinya hanya menderita. Isinya itu hanya penuh dengan anxiety, kecemasan. Jadi isinya itu kehidupannya itu penuh dengan kezaliman yang kita paksakan ke dalam mereka. Mereka tidak menikmati hidupnya dari lahir sampai masuk ke piring dan kita makan. Dan itu secara ilmiah terbukti bahwa pesan-pesan yang ada pada DNA dan RNA si ayam itu akan menjadi bagian dari karakter kita sebagai manusia. Dan itu sekarang kita bisa lihat dengan mudah bagaimana kualitas kehidupan kita semakin hari semakin tergradasi ya. Kita semakin hari menjadi semakin tidak sehat, kita semakin hari semakin secara fisik, secara perilaku, secara emosional, secara sosial struktur, sistem kekeluargaan semakin runtuh, sistem masyarakat semakin runtuh, dan kualitas spiritual kita juga semakin dangkal. Dan itu kalau untuk saya semua karena salah input. Kalau kita ngomong input, yang tentu yang paling penting makanan dulu ya, itu yang jadi tubuh kita. Jadi ini kan problem antara orang nanti bilang, wah tapi kan kalau misalnya sekarang kita mau makanan yang bagus kan mahal. Terus makanan yang bagus kan apa bisa menghidupi jumlah manusia yang segini banyak, kan itu sebagai alasan-alasan. Tapi sebetulnya kan masalahnya kita ini cenderung memakai dan memakan barang-barang yang sebetulnya kita tidak perlu makan, kita tidak perlu pakai. Kita sebagai manusia dipaksa oleh hidup modern ini, oleh zaman industri ini untuk berlebih. So, kalau kita nggak berlebih, industri nggak jalan. Ya, industri itu justru karena kita berlebih, industri itu bisa berputar secara keuangan. Jadi kita yang sebenarnya jadi korban, ya, hanya untuk kepentingan keuntungan keuangan, kita disuruh merusak tubuh kita sendiri, kita disuruh merusak keluarga kita sendiri, kita disuruh merusak masyarakat kita sendiri, kita disuruh merusak alam kehidupan kita. Sebetulnya dititipkan untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Jadi problemnya itu justru karena kita memang hidup di zaman dimana kita cenderung dikondisikan untuk berlebih. Hewan ya kita harus memberikan ruang yang pantas agar hewan itu hidup sesuai dengan fitrahnya. Memang diberikan hak untuk memakan hewan tersebut. Kita akan mendapatkan doa dari hewan tersebut. Kita akan mendapatkan doa dari tanaman yang kita makan. Nah ini yang hilang. Misalnya beras. Kita memakan nasi putih, saya yakin kalian makan nasi putih kan di rumah. Padahal nasi itu sebenarnya secara fitrah
tidak boleh dimakan putih karena justru mineral, vitamin, serat, protein yang terbaik itu adanya pada kulit arinya. Nah kalau kulitnya ari nggak dibuang, kita cuma dapat starch, itu hanya tepung yang nanti akhirnya menjadi gula di dalam tubuh kita. Jadi kalau saya jadi padi, tentu saya akan melongsor, sedih. Kok saya diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk, kok saya disia-sia oleh manusia. Udah dipeliharanya dengan dipaksa-paksa makan pupuk kimia nggak karu-karuan, saya jadi penyakitan. Sekarang mana ada jenis padi yang nggak penyakitan? Semua jenis padi kalau nggak disemprot nggak bisa ada hasil, itu kan penyakitan. Jadi padahal sebetulnya fitrahnya dia itu adalah makhluk yang kuat. Terus nanti kalau saya sudah jadi padi, saya mau digiling, manfaat saya dibuang semua, yang dimakan hanya sari pati saya yang nggak ada nilainya, yang justru jadi gula, jadi penyakit. Dan kita harus hati-hati karena doa dari makhluk-makhluk yang terzalimi itu nanti di samping amat dekat kepada Allah, juga itu nanti wujudnya menjadi kutukan. Jadi kita jangan-jangan kita sedang dikutuk oleh makhluk-makhluk yang kita zalimi, termasuk tubuh kita sendiri. Jadi hampir semua penyakit-penyakit kita di zaman modern ini lebih karena kutukan, ya, daripada karena maunya Allah. Jadi lebih karena ulah kita sendiri. Ya, kalau ulah kita buruk, ya akhirnya kita akan dikutuk oleh tubuh kita sendiri loh, oleh sel tubuh kita ini yang kita berikan segala macam barang yang tidak hak, ya bukan haknya tubuh kita. Itu berakhir fitrah kita ini sebetulnya dititipkan oleh Allah secara relatif lebih terjaga itu di alam. Alam itu lebih patuh kepada ketentuan-ketentuan kodrat-kodrat Allah daripada manusia. Manusia lebih gampang dirusak, lebih gampang diperlemah, ya, dengan kemudahan-kemudahan. Karena nggak ada cara yang lebih efektif bagi iblis untuk merusak kita lebih daripada memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita udah mudah, semua serba gampang, kita otomatis gampang sesat. Nah, dan itu yang harus jadi pertimbangan gitu. Itu yang sebetulnya harus menjadi concern untuk dipikirkan, direnungkan, dan dipertanyakan. Ya kalau listrik itu kan sebetulnya sesuatu kebutuhan yang pada akhirnya menjadi cukup primer bagi kita, yang sekali lagi karena kita diberikan kemudahan-kemudahan, kita tidak tahu lagi sebetulnya untuk membatasi listrik itu sendiri. Karena misalnya secara hakikat malam itu diciptakan oleh Allah itu untuk sebuah sebab, sebuah kebutuhan, sebuah kepastian. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengisi ruang malam hari itu dengan terlalu banyak cahaya, dengan kita sendiri boleh dibilang menjadi terputus daripada pintu-pintu goib, pintu-pintu keindahan malam. Jadi malam dijadikan siang. Kapan kita, salah satu polutan yang paling utama yang terjadi dalam kehidupan modern ini dihasilkan dari yang disebut blue light. Blue light itu adalah lampu LED, terutama yang putih, yang kita sekarang lihat dipakai di mana-mana, ya. Dan itu adalah spektrum cahaya yang sebetulnya menyebabkan begitu banyak penyakit, dan ini secara ilmiah sudah terbuktikan. Dan kita sendiri tidak sadari karena itu memang menjadi sesuatu yang amat menguntungkan bagi industri. Kalau kita kena blue light, yang juga kita kena lewat HP, lewat TV, itu kita menjadi orang yang lebih sulit tidur, lebih banyak kena penyakit. Kita menjadi konsumer yang jauh lebih patuh. Jadi maka itu hampir semua toko-toko, semua tempat-tempat dibuat menjadi terang, tetapi bukan terang yang punya dimensi. Kalau seperti alam ini, itu spektrum cahayanya kan lengkap. Tapi kalau kamu masuk ruang-ruangan ciptaan manusia, itu spektrum cahayanya itu cuma satu jenis. Dan itu amat berbahaya untuk kesehatan. Dan ini sesuatu yang jarang kita pertanyakan, karena itu dianggap menjadi sebuah kemudahan untuk kita semua. Lampunya udah murah, wattnya kecil, kan begitu, terangnya bagus, padahal itu sebenarnya menghasilkan begitu banyak penyakit
Dan itu saya insya Allah bukan fitnah. Itu semua sudah menjadi bagian yang dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau lampu itu ya kita kurangin lah lampu. Jadi kita belajar tentang cahaya. Cahaya itu punya spektrum yang luar biasa banyak. Mulai cahaya yang lahir di dalam hati kita, nur ya, cahaya yang sewajarnya kita dapat langsung dari matahari.